Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam latihan untuk pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dengan teori, umumnya tiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, ini bisa kita rumuskan seperti ini, yaitu untuk laju akhir sama dengan laju awal kali 2, duanya adalah ini dari 2 kali lebih cepat ini. Kemudian delta T per 10, 10-nya adalah dari ini, tiap kenaikan suhunya 10 derajat Celcius. Nah, jika diminta dalam waktu, yaitu nanti waktu akhir sama dengan waktu awal sama dengan 2 pangkat min. Nah, ingat antara laju dengan waktu itu berbanding terbalik. Ya. Jadi lajunya lebih cepat, waktunya lebih pendek begitu ya. Jadi ini berbanding terbalik. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Pada suhu 40, reaksi berikut mempunyai laju X, molaritas per detik. Mol per liter itu adalah molaritas, kemudian molaritas ini per detik. Jika reaksi berlangsung pada suhu 10 dan 80, berapa laju reaksinya? Kalau kita gambarkan skemanya semacam ini. Ada laju pada suhu 40 derajat Celcius, lajunya X. Yang ditanyakan pada suhu 10, yaitu mundur dari sini. Kemudian pada suhu 80, berarti maju dari sini ya. Nah, jadi kita buat skemanya biar lebih mudah kerjaan kita, yaitu laju awal yaitu pada suhu 10, laju akhir pada suhu 40. Kemudian untuk tahapan berikutnya pada laju awalnya 40 derajat, pada laju akhirnya 80 derajat. Kita buat dulu rumusan lajunya, yaitu seperti tadi. Laju akhir sama dengan laju awal kali 2 pangkat delta T per 10. Berarti di sini kita bisa tuliskan R akhir, laju akhir sama dengan laju awal. Terus ini tadi 2 pangkat delta T per 10. Kenapa? Karena tadi tiap kenaikan 10 derajat Celcius laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Jadi seperti ini ya. Tiap 10 derajat Celcius 2 kali lebih cepat. Nah, tadi kita buat untuk T akhirnya yaitu pada suhu 40. Laju awalnya pada suhu 10. Nah, pada suhu 40 kita sudah punya data yaitu X. Kemudian pada suhu 10 kita cari, kemudian 2, delta T-nya adalah berarti 40 dikurangi 10 dibagi 10. Yang ini kita selesaikan dulu. Ya, jadi 40 dikurangi 10 kan 30. 30 dibagi 10 berarti sama dengan 3. Berarti di sini adalah X sama dengan R pada suhu 10, 2 pangkat 3. Jadi sama dengan R pada suhu 10 kali 8, ini X. Berarti laju pada suhu 10 derajat Celcius sama dengan X dibagi 8 atau 1/8. X molaritas per detik. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu laju awal 40, laju akhirnya 80. Laju akhir berarti di sini 80, laju awalnya 40. Kemudian tadi tetap yaitu laju reaksinya 2 kali lebih cepat tiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Kita masukkan datanya. R80 belum ada data. R40 yaitu X. Kemudian 2. Delta T-nya adalah 80
dikurangi 40 dibagi 10. Ini kita selesaikan dulu cinta kimia. Gitu ya. 80 dikurangi 40, 40 dibagi 10 sama dengan, tulis ini ya, 4. Berarti X kali 2 pangkat 4. Berarti X kali 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. Molaritas per detik. Nah, jadi pada suhu, laju pada 80 derajat Celcius adalah 16 X molaritas per detik. Sedangkan ini tadi laju pada suhu 10 derajat Celcius sama dengan 1/8 X molaritas per detik. Nah, berhasil. Ini adalah cara kita jika diketahui salah satu laju, kemudian kita diminta menentukan laju pada posisi sebelum dan sesudahnya ya. Nah, kemudian ada tipe soal lagi yang melibatkan tentang waktu. Jika waktu tadi berbanding terbalik dengan laju. Suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat dari semula. Tiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius. Nah, itu kita buatkan dulu rumusnya. Berlangsung 3 kali lebih cepat. Berarti waktu akhir sama dengan waktu awal 3 kali lebih cepat. Berarti di sini 3. Berbanding terbalik pangkat min delta T per tiap kenaikan suhunya 20. Ini tadi 3 kali. Berarti di sini 20 gitu ya. Nah, kemudian jika pada suhu 30 reaksi berlangsung selama 3 menit. Berapa waktu yang diperlukan bila reaksi berlangsung pada suhu 70? Berarti di sini yang merupakan T awal adalah pada suhu 30 derajat. Yang ditanyakan adalah pada suhu 70, berarti T akhirnya 70. Kemudian kita masukkan datanya. T pada suhu 30 adalah berapa ini? 3 menit. 3 menit. Kemudian 3, ya ini angka 3, pangkat min delta T-nya berarti gimana? 70 dikurangi 30 rentangnya ya. 70 30 dibagi 20. Kita selesaikan dulu sini. 70 dikurangi 30 40. 40 dibagi 20 sama dengan 2. Berarti 3 menit. Ini 3 pangkat min 2. Berarti tidak lain adalah 3 per 3 pangkat 2. Berarti 3 per 9. Yaitu sama dengan 1/3 menit. Berapa itu 1/3 menit? Berarti kalau ditanyakan berapa itu 1/3 menit? Yaitu 1/3 kali 60. Berarti kira-kira 20 detik atau 20 second.
Nah, ini kalau kita menggunakan rumus. Sekarang kita coba kreatif ya, tanpa rumus. Tadi kita berangkat dari suhu 30 derajat Celcius dan berakhir di suhu 70. 30, 70. Awal, akhir. Ini pada kondisi awal 30, pada kondisi akhir 70. Kemudian tadi kenaikannya adalah tiap suhunya 20 derajat. Berarti dari 30 ditambah 20 jadi 50. 50 tambah 20 jadi 70. 3 kali lebih cepat, berlangsungnya 3 kali lebih cepat. Berarti kalau tadi pada suhu 30 dia 3 menit, ya, pada suhu 30 dia 3 menit, berarti di sini 3 kali lebih cepat, berarti di sini adalah berlangsung pada 1 menit, ya. Tanda aksen ini menunjukkan menit, ya. Kemudian dari sini 3 kali lebih cepat, berarti 1/3 menit, gitu. Nah, bagaimana hasilnya antara rumus dengan yang tanpa rumus? Ternyata hasilnya sama. Bagaimana, anak-anak? Tolong diingat-ingat ya. Kalau kita menggunakan laju berarti seperti ini, akhir, awal, terus gini tadi lajunya berapa kali lebih cepat, kemudian ini adalah tiap kenaikan berapa derajat Celcius. Dan kemudian kalau waktu berarti berbanding terbalik, di sini adalah min. Ingat, setiap pernyataan bisa kita buat rumusnya ya, seperti ini tadi. Kalau 3 kali berarti sini 3, tiap kenaikan 20 berarti di sini 20. Alhamdulillah bisa.